Selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita yang akan kita lanjutkan, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Lanjutan dari pembelajaran 4 dan 6. Nah, kita minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu pembelajaran PB1 sampai dengan PB3. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu coba anak-anak Bapak perhatikan gambar di samping. Ada teks cerita tersebut, ada teks cerita tersebut di halaman 134 dan 135. Anak-anak bisa membaca bukunya masing-masing, yaitu pada buku tema. Nah, dalam cerita buku tersebut, di situ menunjukkan bahwa pada hari Minggu adalah hari libur seluruh anggota keluarga, dan berkumpul di rumah anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, seperti Siti, ya, pada saat libur mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bahwa cerita yang ada pada buku tersebut, kewajiban ayah yaitu bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga, sementara ibu memiliki kewajiban mengurus semua keperluan ayah dan keluarga. Juga ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyaman. Nah, sekarang kita lihat dalam buku cerita tersebut juga menceritakan bagaimana kewajiban anak-anak di rumah, yaitu kewajibannya adalah belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, tugas dapat dilakukan oleh anak-anak. Nah, kemudian anak-anak juga membantu pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan, contoh seperti menyapu, menempel, menyiram, atau merawat tanaman. Nah, kemudian juga dalam cerita itu, dalam buku cerita tersebut, di situ juga disebutkan, ya, selain memiliki kewajiban, tentu semua anggota keluarga memiliki hak. Nah, apa saja hak dari setiap anggota keluarga itu? Yaitu pertama kita lihat contoh hak ayah dan ibu. Yaitu kalau hak ayah dan ibu di dalam keluarga adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak, ya, untuk disayangi orang tua dan diberikan kebutuhannya secukupnya. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sangat penting sekali. Nah, ini menjaga keseimbangan dan kewajiban itu terdapat dalam pengamalan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yaitu pada sila ke-5. Sekarang Bapak akan lanjutkan lagi, yaitu kita lihat teks pada gambar berikutnya. Nah, dari teks cerita tadi bisa kita simpulkan bahwa seluruh anggota keluarga Siti bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi di situ bisa kita melihat bahwa anggota keluarga melaksanakan kewajibannya dan perannya masing-masing. Nah, kita lihat di sini bahwa kewajiban ayah yaitu bertanggung jawab mencari nafkah dan juga melindungi keluarga. Sementara kewajiban anak adalah belajar, merapikan mainan setelah digunakan, dan selanjutnya yaitu membantu melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Nah, sementara kewajiban dari ibu adalah menyiapkan makanan untuk
mengatur keluarga. Dan yang kedua, mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyaman. Yang ketiga, bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Nah, itu bisa kita lihat bahwa di dalam keluarga Siti tadi dapat kita melihat bagaimana kewajiban antara seluruh anggota keluarga, yaitu kewajiban ayah, kewajiban anak, dan kewajiban ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Selain kewajiban, tentu seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Apa saja hak dari seluruh anggota keluarga itu? Pertama, kita lihat hak ayah dan ibu, yaitu tadi di dalam teks cerita juga disebutkan bahwa hak ayah dan ibu itu adalah dihormati dan disayangi anak-anak. Nah, oleh karena itu anak-anak semua, maka kalian harus memberikan hak ayah dan ibu kamu, yaitu haruslah menghormati dan menyayangi ayah dan ibu kamu di rumah. Nah, begitu juga anak memiliki hak, yaitu yang pertama, hak anak itu apa? Yaitu disayangi orang tua dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah melihat contoh dan kewajiban setiap anggota keluarga. Nah, untuk menjaga keseimbangan dan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Tadi sudah Bapak sebutkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bergambarkan padi dan kapas. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang pohon mangga. Mungkin anak-anak semua ada juga yang menanam pohon mangga di halaman rumahnya. Nah, di sini bisa kita pelajari bagaimana cara merawat pohon mangga tersebut, dan kemudian anak-anak bisa mencoba dan mempraktekkan sendiri di rumahnya masing-masing. Kita lihat cara merawat pohon mangga. Yang pertama ada penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput liar di sekitar pohon. Kemudian ada pembumbunan. Nah, pembumbunan ini dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air atau terjadi erosi, ya, disebabkan oleh air. Kemudian yang ketiga, pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Jadi kalau pohon mangga kita lihat kurang subur atau kurang baik buahnya atau kurang banyak buahnya, maka kita akan bantu dengan melakukan pemupukan. Kemudian yang keempat adalah pemangkasan. Jadi dahan-dahan mangga yang tidak baik atau tidak bagus, maka perlu dilakukan pemangkasan. Pemangkasan ini tujuannya adalah agar meningkatkan produksi buah mangga. Ya, jadi pohon mangga akan menjadi banyak dan buahnya juga akan lebat. Nah, selain itu adalah pengendalian hama, dan juga dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman mangga. Jadi itulah bagaimana cara kita merawat pohon mangga tadi, supaya bagaimana mangga atau buah mangga atau pohon mangga itu menjadi subur dan memiliki buah yang lebat. Nah, sekarang kita lihat apa saja hama yang ada pada pohon mangga atau yang sering menyerang pohon mangga. Pertama, ada yang disebut dengan hama kepik buah, kemudian ada lalat buah, dan ada yang ketiga codot, yang keempat tungau. Jadi inilah merupakan jenis-jenis hama yang terdapat pada pohon mangga. Nah,
Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga agar supaya subur dan berbuah yang lebat adalah pertama pupuk non organik dan juga pupuk organik. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam pemupukan pohon mangga. Itulah tadi yang sudah Bapak jelaskan bagaimana kita cara merawat pohon mangga. Nah, untuk pembelajaran tema 2, subtema 2, mungkin sudah sampai di sini dulu materi-materi yang sudah Bapak ajarkan, yaitu dari pembelajaran 1 sampai 6. Nah, kemudian nanti kita akan berjumpa lagi dalam materi-materi pembelajaran selanjutnya. Jadi oleh karena itu Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Jaga kesehatan dan beristirahat yang cukup. Kemudian kita harus bebas dari COVID-19, yaitu dengan cara cuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih, sampai jumpa lagi.